misalnya memilih gitu. Anda lebih senang investasi itu yang seperti apa gitu, itu kan kembali ke profil masing-masing orang. Ada yang long term, ada yang short term gitu. Kalau saham banyak yang bilang itu long term, nanti dulu gitu. Ya ini satu negara tuh kaya semua gitu loh. Aduh, saya butuh uang nih buat sekolah, ya udah deh, buat anak saya sekolah gitu. Ya udah deh, saya jual saham saya dulu gitu. Ya, halo semua teman-teman, balik lagi. Hari ini kita ada dapat berita bahagia lagi nih, bahagia baru. Jadi ada salah satu dari member kami sudah mendapatkan izin dari OJK gitu. Nah, di sini perkenalkan, di sini ada Pak Kris selaku CEO dari Fulusmi. Pertama selamat dulu nih Pak untuk Fulusmi. Terima kasih atas izin. Nah, mungkin sebelum kita lanjut gitu ya, gimana sih perjalanan dari sebelum perizinan sampai memutuskan bikin Fulusmi ini tuh gimana sih ceritanya? Awalnya ya. Oke, jadi gini, saya perlu jelaskan sedikit bahwa background saya itu kan sebenarnya di IT. Gitu ya. Nah, pada saat itu kebetulan ketemu kawan lama yang dia bekerja di operator seluler. Nah, dia cerita tuh di operator seluler itu saya pengen naikin kelas nih. Kelasnya apa? Itu para perusahaan data. Ya kan misalnya punya duit cuma 1 juta misalnya. Nah, 1 juta itu kan kalau operator seluler itu beda-beda waktu. Ada yang buka di Selasa, atau Selasa, Senin, dan sebagainya. Nah, pada saat dia punya 1 juta, mereka beli usaha itu hari Selasa, Rabu udah habis, akhirnya mereka puasa. Nah, kita mau bikin kelas itu gimana caranya? Kita kasih mereka yuk pendanaan gitu kan. Ini kan UKM nih sebenarnya, tapi saat itu saya nggak terbetik sama sekali kalau itu bagian dari UKM gitu kan. Ya udah boleh yuk kita lihat, tapi vehicle-nya apa gitu kan. Kita nggak kepikir vehicle-nya apa. Nah, kemudian ada lagi informasi, kebetulan kawan bangun fintech apa itu? Financial teknologi. Itu saya pelajari, oh ini sebenarnya bisnis modelnya tuh bisnis model lama tapi yang ditransformasi digital gitu kan, biasanya digital. Oke, saya mau nih. Sekarang kamu lagi bikin apa nih? Lagi bikin peer-to-peer lending. Sampai itu peer-to-peer lending. Saya nggak belum dengar STF. Oh, boleh deh. Majunya kemana? Ke BI, OJK. Terus ada asosiasinya nggak? Ada AFI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Kami ajukan di sana. Nah, pada saat kami mengajukan itu kalau nggak salah di Maret ya, 2019 kami ajukan, terus kami membangun aplikasi dan sebagainya. Ikut kelasnya, ada kelas juga tuh AFI, ada sertifikasinya, gitu. Komisaris sekian hari, direksi sekian hari. Gitu. Nah, setelah itu terus kami dapat sertifikat kan, kami Oktober mulai mengajukan awal, karena kalau sudah siap, mengajukan awal, kemudian di AFI sendiri sudah diterima oleh AFI. Dari AFI kemudian diajukan lagi ke OJK, waktu itu masih direkturnya Pak Sandi. Nah, kemudian dalam perjalanannya, tokan-tokannya segalanya gitu, dan sebagainya, terus tiba-tiba 2020 April lah ya, tiba-tiba moratorium karena pandemi. Waduh, gimana nih gitu kan? Itu freeze. Saya nggak tahu apa sudah dibuka atau belum. Sampai sekarang saya nggak tahu karena dokumen kami dikembalikan semua. Asli dokumen dikembalikan, kemudian kita freeze. Mereka bilangnya apa? Langsung gitu kan? Ya, dikembalikan aja. Karena kami nggak tahu sampai batas waktu yang kami juga nggak tahu karena ini pandemi. Dokumen kami dikembalikan semua. Terus akhirnya, waduh, kita terus terang waktu itu tim organiknya Fulusmi itu sudah lengkap, sudah sampai 9 orang. Kita 9 orang. Ada manajer keuangannya, ada manajer marketing dan sebagainya. Sama, kita memang udah siap. Nah, karena kejadian itu akhirnya kita freeze kan. Nah, terus kita jadi orientasi ini mau ngapain gitu kan. Sampai di Desember 2020 itu kejadian ya sekitar April 2020 sampai Desember kita praktis nggak ngapa-ngapain. Tapi kami tetap semangat ke kantor gitu. Mungkin ada kabar-kabar baik gitu kan, ketika tiba-tiba buka gitu. Sampai Desember akhir kalau nggak salah, tanggal 26-27 ada info gitu. Ada bisnis model lain nih. Apa itu? SCF apa gitu kan? Securities crowdfunding gitu. Sorry, namanya dulu belum SCF, pasti ECF. Iya, pasti ECF. Caranya gimana? Terus begitu lihat
ininya apa namanya syarat-syaratnya ini lagi udah lagi kita coba Januari awal kita siapin dokumen kita maju lagi terus gitu kan ya udah ya sampai sekarang jadi kita sempat ya switch over lah ya dari BPLN ke SDF. Nah fast forward ke sini, nah sekarang Bapak udah dapat izin nih. Target market Bapak yang membedakan dari SF segment itu apa? Gitu, yang membedakan dari Fulus ini sama yang lain. Gitu, kalau masyarakatnya. Oke, jadi kembali ke yang saya cerita tadi ya bahwa sebenarnya kita punya idealisme nih, gimana ya caranya ya orang-orang perusahaan ini bisa reformasi. Salah satunya mungkin kita ke sana, kita coba terus lagi, karena kita membantu dua pihak itu distributor juga kita bantu untuk jualin pulsa, bukan jualin, pendanaannya juga kita bantuin kan, otomatis kalau dari sisi bawahnya belanja banyak kan tentu dia pulsa juga lebih habis, karena mereka juga punya kuota. Bahkan kami juga sempat ketemu sama salah satu kooperasinya operator seluler itu kita didatengin, gitu. Diajak kawan saya nih, lihat dinamikanya seperti apa gitu. Jadi mereka juga ya sangat helpful lah ya untuk kita gitu, untuk coba mempertemukan dengan orang-orang yang kita lagi inflasi. Karena di bawah mereka tuh juga banyak. Area-areanya kan ada regionnya kan, region Jawa Barat juga di tanah di berapa, region Jakarta dan sebagainya. Itu salah satunya. Berikutnya mungkin kita nggak jauh dari telekomunikasi juga banyak. Jadi ada beberapa juga vendor yang akan melalui BTS gitu. Terus Alkes, tapi kita mungkin yang itu aja mungkin udah cukup banyak lah. Tapi memang apakah Alkes itu memang apa namanya industri yang oke ya buat di mata investor retail? Kalau saya Alkes telekomunikasi ini jarang banget kan didengar sama masyarakat umum. Betul. Gimana tuh strateginya? Strategi, Saya jejelin kali ini sebenarnya cuan, tapi ya orang biasa kan nggak tahu nih kebetulannya kan. Jadi gini, kalau dari sisi BTS ini kan sebenarnya BTS ini kita bagi dua ya, ada yang bangun tower aja, ada yang bangun linknya gitu ya, ada radio telekomunikasinya gitu. Nah tinggal kita lihat yang kita sasar siapa nih, karena kalau kita ngomong tower itu semua orang tahu gitu. Untuk bangun tower itu siapapun bisa taruh di situ gitu kan, semua bisa nitip di tower itu. Nah tinggal yang radio ini, radio telekomunikasinya yang perlu kita sikapin gimana cara ya kita mesti asati lah ya bagaimana untuk prospektusnya dan sebagainya. Nah kalau Alkes itu menurut saya sekarang mungkin lagi peaknya ya, karena kan kita semua tahu kan situasi seperti ini gitu. Tapi memang Alkes itu dari zaman dulu ya sudah sustain, bisnis industrinya ya seperti itu. Tapi puncaknya memang baru saat terjadi pandemi ini. Nah jadi saya pikir orang mungkin akan, saya gini, kalau membuat proposal itu saya selalu membahasakan dengan bahasa yang cukup orang awam bisa tahu lah kira-kira gitu ya, dengan analogi-analogi yang mudah dimengerti gitu, sehingga mereka juga oke, kalau saya investasi di sini dengan obligasi gitu ya, returnnya sekian gitu ya, proyeksi bisnisnya apa sih gitu, saya akan dapat linear atau eksponensial gitu ya, seperti yang kita biasa diskusi gitu. Sesimpel itu yang saya lihat. I see. Oke, so sekarang ini kan udah lagi berjalan. Ya. Kalau dari pandangan Pak Kris sendiri melihat industri kita tuh sekarang lagi kayak gimana sih? Oke. Khususnya di keseluruhan, overall ya. Overall. Saya melihat bahwa pasca pandemi ini memang ekonomi mulai meningkat ya, mulai naik ya. Ini sebenarnya kita juga untuk mengendorse ya. Khususnya kalau kita ngomong industri-industri UKM itu kan dulu seperti bernet, seperti Arab ya, pada saat pandemi. Nah sekarang sudah mulai tumbuh gitu. Saya pikir ini peluang yang baik gitu. Apapun, mau di telekomunikasi, mau di Alkes, mau di apa namanya, banyak lah industri-industri lain, F&B misalnya gitu, apalagi F&B gitu kan itu luar biasa tuh. Kita nggak mau linear lagi lah, eksponensialnya udah. Kecuali kalau ada PSBB lagi itu langsung lain cerita sih memang. Cuma gini, sekarang problem kita adalah liquidation problem ya, dimana pasar sekunder itu kesannya kurang ramai gitu. Padahal sebenarnya ada traction-nya gitu.
dari 500 juta sampai 4 miliar gitu untuk fractionnya tiap pasar sekunder secara industri gitu. Secara progres ya? Iya, secara overall sampai per tanggal ini. Nah, cuma maksudnya menurut Bapak emang itu sebenarnya masih ada potensinya kita bisa memperbesar itu, atau emang ini seperti ini karena secara dari penerbitnya pun ya emang cuma mentok sampai segitu? Saya melihatnya gini ya. Oke, kalau kita lihat landscape bisnis investasi itu kan macam-macam ya. Portofolionya macam-macam, ada opsi, ada saham, ada reksadana dan sebagainya. Kebetulan saya dari hampir 10 tahun lah ya main di saham. Saya tidak pernah tertarik membeli IPO, terus terang. Karena tahu, buat saya nggak tahu seberapa lebat forestnya, seberapa baik kedalamannya gitu. Saya ditawarin IPO gitu, setiap masuk ke email saya nggak pernah tertarik. Yang saya tertarik justru nanti perdagangan sesi perdagangannya gitu. Kalau di bursa saham itu kan nggak dibatasi, setiap hari kita bisa berjualan di situ gitu. Nah, kembali ke tadi, makanya saya bilang tergantung dari profil industrinya, tergantung dari profil investornya gitu ya. Dalam hal ini saya investor di pasar modal gitu. Menurut saya, kalau industrinya udah mulai meningkat, khususnya di STF, akan banyak orang-orang yang punya profil seperti saya gitu, yang saya nggak tahu nih dia mau jualan apa, tapi saya jual saham yang saya punya aja gitu, kira-kira begitu. Profil saya sih begitu gitu. Jadi kalau ada orang misalnya memilih gitu, Anda lebih senang investasi itu yang seperti apa gitu, itu kan kembali ke profil masing-masing orang. Ada yang long term, ada yang short term gitu. Kalau saham banyak yang bilang itu long term, nanti dulu gitu. Saya satu hari saya bisa 2 kali turn gitu. Saya jual, saya beli lagi dengan saham yang sama, saya jual lagi sorenya gitu. Penutupan sesi jam 4 gitu, sebelum jam 4 saya jual lagi gitu. Saya dapat lagi profit gitu. Ya main-main aja short time gitu, seperti itu. Nah, jadi menurut saya perdagangan di pasar sekunder itu masih menarik. Buat saya pribadi masih menarik. Saya melihat begitu. Berarti India memang karena kan ini filosofinya kenapa cuma dibuat dari 1 tahun 2 kali untuk pasar sekunder. Sebenarnya kan itu lebih ke arah adalah gimana caranya, kalau dari sisi regulator kan mereka bilangnya ini untuk mengeduket sama supaya tidak ada saham gorengan di sini kan. Betul. Begitu kan. Terus mengeduket ke masyarakat juga harus bisa hold long gitu. Harapannya supaya nanti di bursa efek orang-orang jadi bakal lebih terbiasa untuk hold gitu. Do you think is a really good thing atau gimana? Dalam bayangan saya ya, karena gini, dalam satu entity sebagai penerbit hanya menerbitkan efeknya itu udah, dan harganya juga terjangkau ya. Kemudian kita bisa hitung kira-kira berapa sih satu penerbit, misalnya 1.000 gitu. Menurut saya tanpa harus dibatasi dengan 1 tahun 2 kali, itu saham juga nggak mungkin digoreng misalnya. Orang bisa expect kira-kira kekuatan finansial dari perusahaan ini untuk sampai gede itu seberapa banyak sih sehingga sahamnya bisa meningkat, kan kira-kira gitu. Kembalinya ke sana gitu. Valuasi intangible itu is one thing gitu ya, cara menghitung valuasi gitu. Tapi kan orang juga bisa lihat gitu. Masa iya sih gitu? Masa iya sih? Misalnya kita beli satu lot 1 juta gitu, tiba-tiba begitu sesi perdagangan di semester pertama gitu, tiba-tiba naik dari 1.200.000, masa iya? Menurut saya ya, bayangan saya begitu. Jadi kalau bisa dibuka setiap hari mungkin akan lebih baik ya. Jadi mungkin akan industri juga akan lebih reaktif, cepat. I see. Gitu sih. Oke, kalau balik lagi ke soal penerbit ya, persyaratannya apa aja nih kalau yang mau ngaju ke Pak Kris nih, gitu persyaratan penerbitnya? Kan saya tahu masing-masing ini punya selera yang masing-masing kan. Persyaratannya kalau boleh tahu apa aja sih? Persyaratannya mungkin kalau kita mengacu di OJK kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi di kami itu kami tambahkan lagi. Jadi ini kebetulan untuk yang mobile kami belum buat. Kenapa? Karena kami terus terang waktu itu mengejar hanya Android aja. Ya, flow-nya udah benar. Kemudian kami bikin desktop. Habis kita dapat izin, kita akan kita replicate, kita pindah ke mobile. Nah, syarat utamanya ya, yang saya nggak tahu apakah ini sama atau tidak. Jadi dengan negara lain. Jadi pada saat kita melakukan pendaftaran,
itu kita langsung foto satu juga di tempat. Itu sih. Selebihnya sih saya ngikutin aturan PUBK lah. Jadi masuk juga batasan-batasan untuk yang 500 kita ke bawah dan 500 kita ke atas gitu. Itu udah langsung kita cap di situ, kita kunci di situ. Langsung di aplikasi kita. Ya. Jadi berarti termasuk yang kayak apa? Berarti kalau misalnya penerbit yang benar-benar masih baru itu masih ada chance buat keterima nggak ya gitu? Maksudnya baru usaha baru let's say setahun gitu. Jadi sebenarnya gini, pertanyaan adalah pertimbangannya bagaimana cara Bapak melihat, wah ini orang bisa nih, know what he's doing sama. Soalnya kan itu kayak it's a bit science tapi it's a bit art ya, gitu. Karena ujungnya kita perlu membaca apakah ini orang bisa kita pegang atau enggak. Kalau dari filosofi Bapak ya. Oke, ini pertanyaan agak sulit. Karena gini, karena ujungnya awal-awal pasti bilang, oh bagus sih. Oh iya, masih gitu kan? Oh, Selalu awal-awal gitu kan? Jadi gini, misal kita kembali tadi ada penerbit yang baru dari 1 tahun, kemudian kita lihat reaksi bisnisnya seperti apa, transaksi keuangan seperti apa, historik perusahaan dan sebagainya, apa, struktur organisasi dan sebagainya. Itu kan kita melalui KYC kan, ke Pevindo. Begitu kita melalui KYC ke Pevindo, kemudian kita go logonya di Pevindo. Oh iya, kalau misalnya dia enggak, ya kita enggak. Tapi kalau dia iya, nanti dulu kita assess lagi di tim kami ada tim lagi. Tim assessment kami itu melingkupi survei. Jadi semua dokumen yang sudah di-upload oleh si penerbit itu kita download. Kemudian kita datengin, kita ketemu dan harus ketemu dengan yang apply siapa, yang pertama CEO nya, presiden. Kita datengin, kita assess tuh lokasinya, ya bisnisnya dan sebagainya. Nah sampai ke kantor itu kita kumpul lagi tuh dengan tim kami gitu. Kami punya satu orang yang khusus kami hajar gitu ya, untuk approval. Apakah ini layak atau tidak? Layak atau tidak? Dia akan baca tata keuangan itu. Nah nanti akan di-combine dengan hasil survei. Nah dua logonya akan naik itu akan di level direksi gitu. Tapi kami harus melalui fase ini dulu. Nah, oke, saya setuju tadi gitu. Secara kasat mata di atas kertas, oke, bisnisnya juga oke nih. Gitu. Overall industrinya sendiri udah oke gitu. Kemudian proyeksi bisnisnya target-targetnya udah jelas nih. Tapi lagi-lagi si approval kredit ini dia punya intuisi gitu, karena dia lama di bank, dia tahu persis gitu. Ini kayaknya nggak masuk nih gitu. Ratanya oke balance gitu, tapi rasanya nggak mungkin. Gitu. Dia bilang expect sekian gitu ya, ternyata nih enggak. Rasanya nggak mungkin. Nah, udah saya apa kata dia gitu. Even teman saya dekat misalnya, dia Chris, saya mau ajukan ini nih sebagai penerbit. Begitu dia bilang enggak ya enggak. Itu sih. Kembali ke sense tadi gitu ya. I see. Oke, berarti memang kalau dari Pak Chris sendiri lebih ke arah mitigatnya dalam artian nggak boleh tanda tangan hanya satu gitu ya. Betul. Gitu. Setuju sih, karena memang itu bahaya kalau misalnya tanda tangan cuma satu orang doang. Betul. Karena kita sebagai kuasa pemodal ada apa-apa misalnya, ya bahaya juga. Pasti dia penyelenggara yang disebut. Betul. Penyelenggara kena, kami eskalasi ke Aludi dikena eskalasi ke OJK gitu. Akhirnya kan repot semua. Iya. Kita hindari itu sih. Itu kita dari awal. Kita preventif aja dari awal. Asik. Oke, mungkin ini kita bisa rehat sejenak nih, soalnya udah tinggal 5 menit lagi. Siap. Ya, balik lagi soal dari tadi ya. Jadi balik lagi. Nah, kalau memang soal pasar sekunder kan memang seperti itu. Nah, kalau buat dari investor retail nih, menurut Bapak investor retail di Indo tuh bedanya di Indo sama di US tuh gimana sih? Kalau dari penglihatan Bapak. Soalnya kalau di ECF yang ada di luar, rata-rata tuh yang di listing tuh kesannya keren sekali, high level sekali, benar-benar pure startup, benar-benar pure. Ada yang kayak alat kesehatan gitu-gitu, tapi artificial kayak tangan buatan, robotik gitu-gitu. Dan kesannya kan kita juga sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi di sana kan. Kesannya adalah kok investor retail itu pada berani invest di situ.
dengan bahkan yang hampir nggak ada return, benar-benar nunggu next round dari VC gitu. Itu kalau di US. Kalau di Indo kesana kan kayak duit tidak sabarannya banyak sekali gitu di sini kan. Kalau dari pandangan Bapak ngeliat hal itu gimana? Oke, kalau saya lihat begini, banyak industri startup yang ada di Amerika itu karena mereka negara maju ya, jadi lebih ke teknologi gitu. Dan teknologi itu kan agak sulit dibuktikan kalau masih jadi prototipe gitu. Seperti tadi pakai AI, artificial intelligence gitu, tangan buatan dan sebagainya. Gitu. Mungkin masih prototipe. Dan mungkin R&D-nya terhenti gitu, sehingga mereka butuh permodalan baru gitu. Supaya dia terus diisut gitu, efek-efek baru lah supaya kita bisa investasi di sana. Nah, orang di sana itu mungkin investornya itu mungkin udah lebih mature juga dari kita gitu. Dari di Indonesia, sehingga mereka melihat bahwa saya spend sekian aja hilang ya nggak apa-apa gitu. Gitu ya. Jadi nature-nya tuh beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu lebih ke pasar real gitu. Misalnya apa sih kita mau bangun misalnya retail modern, toko retail modern misalnya gitu kan. Posisinya ada di mana? Di sana gitu misalnya. Investor orang Jakarta didatengin bener nggak? Karena mereka mungkin basketnya tidak sebesar basketnya orang-orang Amerika yang which is mereka bisa menyisakan puluhan juta sebulan gitu kan, ratusan juta sebulan mungkin karena pendapatan per tahunnya per kapitanya juga kan cukup besar gitu kan. Saya melihat kalau di Indonesia itu lebih hati-hati gitu ya. Pemodal itu lebih hati-hati, mereka melihat itu lebih hati-hati. Dan kebanyakan tuh pasar real gitu, pasar yang coba misalnya kita naikin yang aneh-aneh gitu, kayak misalnya ini mengandung AI gitu, kita lagi bangun ini, saya nggak yakin ada yang tertarik ke sana gitu, karena kita belum ke sana gitu. Saat ini kita masih jejak bumi gitu istilahnya, masih yang urus-urus yang berarti primer persoalan kita masih negara berkembang gitu. Kira-kira begitu. Kira-kira. So, kalau dari Bapak sendiri gimana nih cara kita supaya bantu masyarakat Indonesia in general supaya setidaknya walaupun duitnya belum sampai setingkat dengan Amerika, tapi secara tingkat kedewasaannya bisa setidaknya mengimbangi gitu dengan mereka. What do you think? Atau emang hal seperti itu inevitable gitu? Agak sulit mungkin ya kalau mencapai untuk mendekati Amerika aja mungkin agak sulit gitu ya, karena kedewasaannya juga berbeda gitu. Kedewasaan itu kan gini, kalau di Amerika itu karena mereka sudah mencukupi, akhirnya mereka beralih untuk mikir hal-hal yang lain gitu. Kalau kita kan enggak, kita setiap hari masih disibukin gimana hari ini kita bisa sustain gitu. Kan kira-kira gitu dari sisi pekerjaan maupun dari sisi pendapatan dan sebagainya. Kalau Amerika itu relatif berbeda. Saya pernah ke Amerika tahun 2001 gitu ya. Itu hampir ini satu negara tuh kaya semua gitu loh. Ya mungkin itu paradigma saya kan bisa salah. Kebetulan saya mungkin ke daerah-daerah kantong-kantong yang memang orang-orang kaya gitu, nggak ada orang-orang yang kebetulan saya waktu di Texas. Gitu. Saya melihat bahwa semua orang hampir kaya ya. Nah kalau orang udah begitu, mereka kan udah cukup stabil keuangannya. Akhirnya duitnya investasi buat apa? Mereka tinggal berpikir investasi. Seperti saya bilang tadi gitu. Landscape investasi itu banyak gitu alternatifnya gitu. Nah akhirnya mereka coba lihat nih, saya mau investasi inilah ini. Kita sekarang belum ngomong investasi gitu. Kita masih ngomong hari ini kita bisa makan apa, hari ini kita bisa kerja kita untuk bertahan aja, mungkin itu udah baik gitu. Ini saya pribadi ya. Jadi untuk menuju ke sana mungkin agak sulit ya. Jadi hanya orang-orang yang akan jadi pemodal aja yang memang sudah berpikir ke arah sana. Memang mereka punya mindset akan ke sana berinvestasi untuk masa depan mereka gitu. Dan kalaupun mereka dapat landscape investasi yang mereka mau, mereka juga pasti akan selektif. Apa ya, saya mau ke reksadana, saya mau SCF, saya mau apa, itu mereka juga persoalan lain gitu. Mana yang lebih menguntungkan, lebih aman buat mereka, lebih secure buat masa depan dan sebagainya. Jadi, oke, kalau kita mencoba ya naikin rating lah. Kalau saya bilang tidak bisa mendekati posisi dengan Amerika. Kalau kita mendekati rating ya mungkin kita harus memberikan edukasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Caranya apa ya, kita terus terang saya gini, saya saat ini bukan hanya sekedar wacana, saya menginginkan sekali gitu literasi keuangan di masyarakat itu memang berkembang gitu. Contohnya misalnya kayak saya bilang tadi gitu.
ada lo bisnis SCF gitu, ada lo bisnis pasar modal, ada lo bisnis reksadana dan sebagainya. Masyarakat harus tahu sehingga mereka nggak salah memilih gitu. Dari sisi alternatif investasinya banyak itu, profilnya juga macam-macam kayak saya tadi gitu. Ada orang yang naruh saham nanti dulu gitu. Saya punya kawan gini, aduh saya butuh uang nih buat sekolah, ya udah deh buat anak saya sekolah gitu. Ya udah deh saya jual saham saya dulu gitu. Jadi saya tanya, saham kamu udah lama nih, sekarang kayaknya harganya udah sekian gitu, diuangin langsung dapat puluhan juta. Kalau saya kan nggak gitu, saya nggak modal beli saham terus buat waktu lama gitu. Saya main cepet aja gitu, hari dijual, pagi pembukaan sesi saya beli gitu, siang saya jual gitu, terus malam sore jam-jam 2 saya beli lagi, sebelum penutupan sesi saya jual lagi. Bisa 2 term, bisa 3 term gitu. Ya kembali ke profil orang-orang tadi yang saya bilang tadi gitu. Jadi ya menurut saya itu ya, paling nggak kita naikin rating dulu lah, nggak bisa mendekati sih. Saya sih. Jadi memang ya masih lama lah ya perjalanan kita. Ya butuh waktu lah. Karena ya secara landscape pun ya kalau nggak salah kan data terakhir itu investor kita yang di pasar modal itu baru 9 juta termasuk kita. Oh iya. Termasuk ya kita mah cuma ngambil berapa? Sekian persen ini. 500.000-nya doang gitu. Ya itu aja dari jumlah penduduk Indonesia 270 juta berapa persen? Yang nyampe 10% kayaknya. 10% aja nggak ada 1%. 1% aja berarti kan 9 juta dari 270 juta. Ya masih jauh sekali lah. Ya jadi ya kayaknya sepertinya memang lumui tunggu ya. Ya PR lah buat kita di industri ini. Ya. So what's your end game nih? Setelah SCF ini harapan Bapak tahun ini mau listing berapa gitu? Maksud cita-citanya? Oke. Jadi kalau dari saya sendiri sih, saya tidak mentargetkan bahwa akan berapa banyak ekuitas, akan berapa banyak untuk yang bersifat utang, enggak ya, saya nggak targetkan itu. Tapi yang saya targetkan lebih ke level UKM yang enterprise atau UKM yang menengah gitu lah ya. Saya bilang begitu. Yang saya kategorikan sebagai enterprise itu adalah yang sekitar 1M, 2M gitu ya. Kemudian yang di bawah itu mungkin sekitar dari 100 juta sampai batasnya 900 jutaan lah kira-kira gitu. Nah, ini yang saya targetkan gitu. Kenapa? Karena kan kembali dari kita punya idealisme lah ya, bahwa kita juga harus bantu yang level menengah ke bawah ini. Mereka harus naik kelas gitu. Gimana caranya ya kita bantu gitu. Tapi di sisi lain kita juga membantu. Jangan Anda kira orang-orang yang dapat proyek yang 2M, 3M. Ini kita ngomongnya hutang itu dari ekuitasnya. Mereka punya dana, nggak ada juga gitu. Nggak ada juga. Saya kemarin ada kawan dia mau jadi penerbit gitu. Saya dapat proyek nih gitu. Dapat proyek dari mana? Dari swasta atau dari pemerintah gitu. Tapi saya nggak punya duit nih gitu. Saya udah bayar DP-nya gitu, tapi saya nggak punya duit gitu. Berapa nilainya? Ada yang 10M, ada yang 2M dan sebagainya gitu. Bahwa mereka mungkin punya duit, tapi mereka kan perusahaan itu kan tidak hanya satu proyek kan. Nah, proyeknya mungkin lagi proyek di tempat lain gitu. Mereka harus proses pengadaan barang dan sebagainya sehingga duitnya stuck di situ gitu. Sehingga mereka butuh pendanaan lain. Nah, seperti itulah yang juga kita bisa bantu gitu. Apalagi di sisi lain perusahaan-perusahaan yang UKM ini yang di bawah 900 juta ini, yang 900 jutaan lah ya, itu juga perlu kita bantu gitu. Yang saya terpikir adalah begini, kalau UKM itu kan yang perlu kita highlight lagi adalah bagaimana cara kita membantu mereka untuk membuat kayak standar laporan keuangan lah ya, sehingga bisa dibaca oleh calon pemodal. Itu kan PR kita juga gitu, sebagai penyelenggara kita punya obligasi loh untuk membantu itu gitu. Rasanya itu bagian dari PR kita, karena dengan itu mereka akan kita bantu juga, kita coaching gitu. Anda nggak bisa bikin raca laba seperti PNL seperti ini, Anda harus pikir seperti ini gitu kan. Kemudian mungkin mereka juga nggak punya PT atau mereka nggak punya CV gitu, karena mereka levelnya mungkin di bawah itu gitu. Ya kita bantu gitu. Jadi kita punya ya ke atas kita bantu. So kalau itu kan sebenarnya tanggung jawab di Bapak tuh gede ya, untuk hal apalagi yang buat laporan keuangan. Gimana caranya Bapak mitigasi kalau sampai ada omongan kayak gini? Kita nggak percaya nih laporan keuangan yang dirilis langsung sama Fulus nih. Kalau misalnya ada tudingan seperti itu dari Bapak sendiri, cara mitigasinya gimana tuh? Supaya kesannya netral gitu.
sebelum itu kejadian, before and after. Oke, jadi gini, sebenarnya kalau kita melihat bahwa penyelenggara itu kan sebenarnya independen, ya betul ya, as it is gitu, apa adanya aja gitu. Jadi kalau misalnya ada calon penerbit yang ingin listing di kami gitu kan, seperti yang saya bilang tadi, kami melakukan seleksi gitu. Kalau mereka ternyata mereka tidak pernah punya laporan keuangan gitu, yang bahkan yang audited gitu kan. Anda udah beri berapa lama? 3 tahun misalnya. 3 tahun. Ada yang audited? Nggak ada, Pak. Laporan kami seperti ini gitu. Mereka bikin dengan Excel sangat sederhana. Jadi udah kita bantuin. Setelah bikin gitu, bener nggak? Kemudian kita beritahu mereka flow seperti ini. Oke, seperti ini Pak, betul ya? Betul. Oke. Kemudian kita assess kan di kantor. Kemudian kita kompilasi menjadi satu dokumen prospektus. Pada saat itu listing di platform kami, orang berhak lihat, berhak punya pendapat. Pasti. Betul kan? Nah mungkin at the end, pada saat 45 hari terlewati dan mereka tidak terdanai, si penerbit tidak terdanai, itu kita nggak bisa apa-apa gitu. Tinggal kita bilang gitu, oke, Anda bisa listing lagi, tapi tolong Anda proyeksi bisnisnya yang benar nih, mungkin neraca keuangan gitu ya, historical dari perusahaan Anda selama 3 tahun ini benar gitu. Tapi kedepannya Anda mau apa, itu kayaknya kurang kuat nih, sehingga si pemodal juga ragu gitu, jangan-jangan kita danain perusahaan ini malah bankrupt gitu, atau apalah gitu ya, yang mereka juga sangat. Dan kita kan tidak bisa mengconvince, Anda begini nih bagus, nggak boleh. Nggak bisa terlalu memaksakan. Nggak boleh juga. Apa adanya aja as it is gitu. Begitu naik dan kita danain, sudah didanain misalnya gitu ya alhamdulillah gitu, kita tinggal disperse saja. Tapi kalau nggak didanain ya udah. Tapi gini, buat saya sebenarnya gini, saya udah jelaskan ke tim bahwa Anda harus punya sense. Jadi ada satu perusahaan nih, udah kita bantu seperti apa gitu, tapi mereka kayaknya nggak akan bisa, kalaupun kita bantu untuk listing gitu, nggak akan kedanai juga gitu. Nah, Anda harus mengukur nih di awal, karena kenapa? Untuk bikin kompilasi dokumen dari hasil survei maupun yang di-upload maupun hasil dari perhitungan teman-teman yang approval kredit gitu, itu kan PR. Bisa 1 hari penuh bikin proposal gitu. Kenapa kita effortnya nggak kita pindahkan ke perusahaan penerbit yang udah yakin kita akan mendapatkan profit dari situ gitu kan? Kira-kira gitu. Nah, Anda harus punya sense, saya bilang gitu. Jadi, marilah kita belajar sama-sama gitu. Karena ini buat saya role bisnisnya kita cari sendiri, kita mau define sendiri gitu. Dari sini ke sini. Setiap penyelenggara pasti beda-beda. Gitu. Ayo kita diskusi sama-sama, saya bilang gitu, sama tim. Jadi ya, saya juga harus dilibatkan dalam situasi itu. Gitu sih. Asik. Jadi, let's see ya. Semoga dengan Fulus Me Bridging ini juga kita industri juga makin maju. Amin. Dan I think juga makin meramaikan nih, karena jujur secara industri landscape untuk kesehatan itu, untuk kayak manufaktur telco itu masih sedikit sekali penerbit yang terdanai gitu di landscape-nya kita gitu. Tapi sudah ada yang listing? Ada cuma 1, 2, 3, that's it gitu. Kalau di portofolio kita itu paling banyak itu dari 280-an penerbit, itu 100-nya itu restoran semua. Ya wajar sih, karena memang orang kan paling tahu itu ya. Maksudnya bisnis yang paling nggak perlu capek-capek kenalin lah. Orang bisa kenal itu. Jadi harapan saya sih dengan Pak Kris yang udah berizin, terus kalau emang full nanti fokusnya di kesehatan dan telco sih itu makin bagus gitu. Jadi kesannya kan kita semua bisa meng-coverage ya sebagai jenis penerbit gitu. Itu sih, karena memang ya banyak juga kebutuhan dari sektor itu menurut saya perlu, dan menurut saya jauh lebih gimana ya, pasti ya secara demand dan supply-nya ya kalau saya lihat ya untuk hal tersebut. Itu. Oke, sukses terus nih buat Pak Kris. Terima kasih. Oke, mungkin ada 1-2 kata gitu pesan untuk para investor retail kita gitu. Untuk para investor ya. Jadi kalau untuk para investor sih menurut saya ya jangan ragu-ragu lah ya, secara overall gitu, industri ini cukup bagus gitu ya. Tapi kalau untuk secara pribadi Fulus Me ya saya akan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Fulus Me melakukan seleksi yang ketat lah ya terhadap penerbit gitu. Sehingga ya insya Allah kita melakukan hal-hal yang maksimum yang bisa kita lakukan lah ya. Semoga para penerbit dan pemodal juga sangat-sangat happy gitu ya di tempat kami gitu. Everybody happy lah, buat kita juga happy gitu. Kalau mereka juga happy kan itu juga akan sustain bisnisnya gitu. Betul ya. Kira-kira seperti itu. Oke.